Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT Sutra Perpindo Farma bersama Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Mantra Naga Bumi. Tidak mungkin, Nimbus. Kau tidak mungkin. Kenapa semuanya bisa jadi begini? Tidak. Kakak Rangga Geni. Kakak, kenapa kau tinggalkan aku, Kakak? Kenapa? Ini adalah bayi yang kedua yang kudapatkan. Tinggal satu lagi. Dan setelah itu semuanya akan berakhir. Aku akan sempurna. Dan itu berarti kematian bagi kalian semua orang-orang praktika. Darah-darah kalian akan kupersembahkan untuk dewa kegelapan. Kalian akan kuhancurkan. Kuhancurkan. Sebuah kisah misteri tentang hilangnya kitab lawang bidu dan mahkota biru, lambang keperkasaan Mataram kala itu. Penuh ketegangan, dendam, dan keserakahan, diseling dengan kisah romantis yang mengharukan. Mantra Naga Bumi, ide cerita, Totot Prambanan. Naskah disusun dan ditulis oleh Chandra Argadinata. Teknik dan montase Novin Muhu. Ilustrasi musik Frans Harius. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Mantra Naga Bumi kali ini menampilkan episode ke-31 dengan judul Sepasang Pedang Pembunuh. Dalam seri yang pertama ini didukung oleh para pelakon Hana Pertiwi sebagai Dia Ayu Pengukir, Naryo sebagai Bentang, Buan Nergis Muryono sebagai Cukala, Lucy CH sebagai Seranti, M. Abud sebagai Empu Walang, dibantu oleh Esti, dan Nusri Nurdin pengantar cerita. Bentang dan Cukala saling berpandangan tidak menyangka dengan ucapan Seranti. Sementara Seranti memandangi mereka bergantian dengan senyumannya yang menggoda dan menghanyutkan itu, membuat Bentang dan Cukala hatinya bergetar. Lalu kedua lelaki itu dengan nafsu yang membara memeluk Seranti. Seranti tersenyum penuh kemenangan. Bentang dan Cukala terjebak dalam permainan asmara hingga keduanya lupa segala-galanya. Kemudian malam pun membias. Mereka nampak di sebuah rumah perjudian. Kita sekarang telah berada di ruang perjudian, Sloki, di mana tempat yang biasa ditempati oleh Seranti. Di sebelah sana itu. Ayo kita ke kamar sana itu, sambil mencari tempat untuk meja judi. Lalu, bagaimana dengan modal? Sedangkan kita tidak memegang uang barang sekepeng pun. Jangan khawatir, nanti peti yang berisi uang emas ini yang menjamin untuk pasang. Ayolah. Apakah bandar-bandar itu percaya dengan kita? Oh, bandar-bandar di sini banyak yang mengenal aku dengan baik.
bahkan mengenal lebih mendalam tentang keadaanku. Percayalah, ayo kita ke kamar sana itu. Baiklah. Ayo Gendang, jangan melamun saja. Apakah kau kurang puas? Tidak. Aku cuma memandangi perempuan di sebelah sana itu. Perempuan itu seperti perempuan yang kemarin malam kita temui di rumah penginapan. Mirip sekali. Ya. Di sebelah sana ada 3 perempuan yang sedang duduk. Maksudmu yang sebelah mana, Bentang? Itu yang memakai baju satin biru. Oh, iya, betul kan? Seperti perempuan yang kita lihat kemarin. Nah, betul kan? Tapi sebaiknya jangan kita temui dulu. Peti uang ini harus dibongkar terlebih dahulu. Nanti malam kalau ada kesempatan dan dia masih ada di sini, barulah kita satroni perempuan itu. Ya, sebaiknya begitu. Ternyata kalian mengenal perempuan itu. Itu soal mudah jika kalian ingin menemuinya. Serahkan saja padaku, biar nanti aku yang mengurusnya. Santi, perempuan itu bukan perempuan sembarangan. Dia adalah perempuan sakti yang tidak bisa dianggap remeh. Itu sangat menyenangkan. Aku bisa bermain-main dan bertukar pikiran dengannya. Ayo cepat, kita masuk ke dalam kamar dulu. Dan kau Cukala, panggil pandai besi yang ada di belakang rumah perjudian ini. Pandai besi itu Empu Walang. Dia ahli dalam membuka peti-peti yang terkunci rapat ataupun berkarat. Baiklah, Santi. Aku akan memanggilnya sekarang. Suasana malam itu di rumah perjudian nampak semarak karena diwarnai kehadiran beberapa jalir yang menghibur laki-laki. Semangat bertaruh semakin seru karena jalir-jalir yang datang malam itu minta imbalan yang cukup tinggi. Sementara di antara jalir-jalir itu nampak Diah Ayu Pengukir yang sengaja singgah di tempat itu. Inilah tempat terlarang pada pitutur susila. Kita harus tetap pada jalur yang kuat dan tidak terpengaruh oleh keadaan. Melihat mereka melebur menjadi satu antara asap tembakau dan tawa jalil-jalil di sekitarku. Kasihan sekali. Aku merasa kasihan melihat mereka tanpa daya dan tidak mengerti arti hidup yang sebenarnya. Kasihan sekali. Maaf ya, tentu orang baru di sini. Oh iya, kebetulan aku singgah di sini. Semula aku kira tempat ini rumah penginapan, ternyata tempat perjudian. Tapi menyenangkan bukan? Ya, begitulah. Tempat yang penuh dengan dosa. Jangan keras-keras bicaranya. Nanti kalau kedengaran pemilik tempat ini, kau tidak selamat keluar dari sini. Ya, paling tidak kau akan bicara habis-habisan. Apakah pemilik perjudian ini orang yang ganas? Ya, tidak kenal ampun. Tidak peduli dia perempuan atau bukan. Kalau dilihatnya meremehkan, pasti akan berhadapan dengannya. Siapa pemilik tempat ini? Dia yang matanya ditutup satu, Bandar Wikala. Dialah pemilik perjudian ini. Aku tidak melihat pemiliknya ada di sini. Biasanya dia baru keluar. Nanti kalau sudah tengah malam, sedang rame-ramenya pertaruhan. Oh iya, Nona tertarik dengan permainan judi? Aku tidak punya harta. Mana berani aku berjudi? Aku paling takut dengan permainan judi, karena judi adalah beban dosa. Aku memaklumi perasaan Nona, karena baru pertama kali melihat hal seperti ini. Mari kita ke sana. Kita bisa bicara lebih leluasa. Dan lagi tidak ada yang memperhatikan kita. Di sebelah mana? Di dalam kamarku. Di sana, aku sendirian. Ayo, jangan malu-malu. Baiklah, mari. Bagaimana Empu Walang? Apa bisa dibuka peti besi ini? Ya, bisa saja. Coba kalian mundur sebentar. Aku mau memperkirakan kira-kira apa yang terdapat di dalam peti besi ini. Tidak perlu kau selidiki lagi, Empu. Isinya jelas uang emas milikku. Tidak selamanya benda yang di dalam peti ini utuh. Siapa tahu ada makhluk halus yang memindahkan isinya. Tenang saja, Seranti. Aku akan melihatnya sebentar. Ya, baiklah. Ayo, silakan kau laksanakan tugasmu. Baik. Empu Walang kemudian duduk di depan peti besi itu. Dari telapak tangannya yang digosok-gosokkan, mengeluarkan asap tipis, kemudian menutupi besi itu. Tidak lama kemudian terdengar suara bergeser. Kunci dibuka, maka peti itu menceng sedikit dan tutupnya terbuka.
Lintah, Lintah mengisap darah. Ah, tidak mungkin. Kenapa bisa begini? Oh, awas, kalian jangan dekat-dekat. Lintah itu berbahaya. Menjijikkan. Kita belum saja di luar. Ya, jangan gegabah. Biar aku sendiri yang membuang kotak peti besi itu. Jangan Seranti. Aku nanti membuangnya. Nah, tolong buka pintu itu. Aku akan menerjang keluar sambil membawa peti ini. Ayo Bentang. Pintunya. Iya. Sebentar, tunggu. Cukala dengan nekatnya mengangkat peti besi itu. Tangannya mulai dikerumuni lintah-lintah yang terus-terusan keluar dari dalam peti besi itu. Bagaikan semut yang keluar dari sarangnya, tidak henti-hentinya. Tangannya mulai terasa gatal dan perih, karena darahnya mulai dihisap oleh lintah-lintah itu. Tanganku sakit sekali. Bentang, cepat Bentang. Aku akan membawanya keluar kamar ini. Iya. Keluarlah. Ayo, cepat lari sana. Ayo. Cukala menahan sakit sambil membawa peti mati itu keluar. Namun sesampai di mulut pintu, kakinya tersangkut bangku panjang. Tidak ayal lagi tubuhnya jatuh berdebam bersama peti besi yang dibawanya itu. Lintah-lintah itu semakin banyak keluar, merayap mencari mangsanya. Tidak habis-habisnya satu persatu merayap keluar. Suasana perjudian itu menjadi gaduh. Orang-orang berusaha membunuhnya dengan api. Namun lintah-lintah itu semakin banyak saja. Nona, mari kita lihat keluar. Ada sesuatu yang terjadi. Iya, aku mendengarnya. Mari kita lihat. Lihat. Jangan di sebelah sana. Berbahaya. Lintah itu menyingkir. Cici. Ya, menyingkir. Keluarnya dari sini. Lintah itu berbahaya. Cici, lintah-lintah itu merayap di kakiku. Tolonglah Nona. Tolong usir lintah-lintah yang merayap di kakiku. Awas. Terima kasih. Kau telah menolongku. Tapi lihat, yang lain bertambah banyak datang kemari mencari mangsa. Berbahaya, Nona. Kita bisa habis disantapnya. Tenang saja, jangan banyak bergerak. Aku akan mencoba mengembalikan lintah-lintah itu masuk ke dalam sarangnya. Anda sedang mendengarkan Raffanda Channel. Maka dia Ayu Pengukir menudingkan telunjuk jari tangannya ke arah lintah itu. Sinar biru membias menerjang ke arah lintah-lintah itu. Maka satu persatu lintah-lintah itu mundur dan masuk ke dalam kotak besi, bagai ditarik oleh besi berat. Mengagumkan sekali. Benar-benar pertunjukan yang hebat. Ya, baru kali ini aku melihat ada perempuan yang begitu sakti dan hebat. Benar-benar hebat. Seranti, kau lihat sendiri bukan kehebatan perempuan itu? Apakah kau mau mendekatinya? Iya, aku akan mendekatinya. Seperti rencanamu semula. Kau menginginkannya bukan? Untuk teman sekamar? Sudahlah, jangan bergurau. Nanti perempuan itu mendengar ucapan kita. Baiklah, Bentang. Nah, lihat, semua lintah-lintah itu telah masuk dalam kotak semuanya. Iya, kita tutup saja kotak besi itu. Itu adalah tugas Empu Walang. Empu Walang, tugasmu sekarang menutup peti besi itu, supaya lintah-lintahnya tidak keluar lagi. Iya, Seranti. Maaf, Ki. Maaf. Sebaiknya biarkan saja kotak besi itu di sana. Nanti aku yang akan membawa pergi. Nona, aku cuma menutup dan menguncinya kembali supaya lintah-lintah itu tidak keluar lagi. Benar, Nona Pendatang. Serahkan saja kepada Empu Walang untuk menutupnya. Itu tugasnya sebagai empu di sini. Silakan saja. Kalau kalian bisa menutupnya kembali seperti semula. Apakah ada yang aneh dengan peti itu, Nona? Iya. Peti itu datangnya dari alam gaib. Kalian telah dipermainkan oleh para siluman-siluman yang mengganggu berupa lintah-lintah itu. Oh, begitu. Tapi berilah kesempatan kepada Empu Walang untuk menutupnya. Ya, silakan saja.
Pandai besi yang bernama Empu Walang yang mendekati peti besi itu agak gemetar tangannya ketika menutup pintu itu. Berkali-kali ia berusaha menutupnya, namun peti itu bagai terisi penuh. Benar-benar peti siluman. Aku tidak dapat menutupnya kembali. Nona, apakah pemilik peti yang sebenarnya tidak akan mengganggu kita? Tentu saja tidak. Asalkan kalian semua membuang sifat-sifat yang kotor. Sebaiknya perjudian ini ditutup saja. Nona pendatang, kau seperti orang biku saja menasihati kami. Apa untungnya kau berkata begitu? Seranti, manusia dilahirkan di dalam keadaan suci dan bersih tanpa dosa. Kemudian menatap dunia ini dimulai dengan tangis. Nah, kenapa bayi-bayi yang dilahirkan akan selalu menangis? Karena mereka melihat dan merasakan beban hidup yang akan dihadapinya berat seperti memikul berkati-kati besi. Merdu dan manis kedengarannya. Namun melihat kedatanganmu sendirian kemari, aku tidak yakin kau membawa kedamaian suci. Pasti kau tidak lebih dari perempuan malam yang setia. Seranti, kau seperti menyembunyikan perasaanmu yang paling suci. Seranti, aku kasihan kepadamu karena sebagian ilmu siluman telah lenyap bersama-sama lintah itu. Kau mengetahuinya? Seranti begitu kaget seakan-akan tak percaya dengan ucapan Diah Ayu Pengukir. Kemudian memandangi Diah Ayu Pengukir dari ujung kaki sampai ke ujung rambutnya, penuh dengan tanda tanya. Kemudian menarik napas panjang, seakan-akan bicara kepada dirinya sendiri. Ternyata di atas langit masih ada langit. Aku tidak melihat adanya gunung yang lebih besar di hadapanku. Kau benar, Nona. Aku ingin tahu siapa sebenarnya kau ini. Dan dari mana asal-usulmu hingga singgah ke rumah perjudian ini. Atau mungkin kau telik seni Yuda dari Mataram? Aku adalah aku. Aku sendiri tidak tahu berasal dari mana. Tapi yang jelas, aku sedang melakukan perjalanan jauh untuk mencari kedamaian hidup yang sebenarnya. Ternyata di dalam perjalananku ini, aku banyak menemui pengalaman-pengalaman yang berharga yang akan kujadikan guru yang baik. Karena hidup tanpa pengalaman, manusia tidak akan tahu letak kesalahan yang telah diperbuatnya. Diah Ayu Pengukir dengan lembut dan jelas memberikan pandangan hidup kepada Seranti, membuat seisi rumah perjudian itu diam terpekuk. Nah, saudara pendengar, bagaimana kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikuti terus serial Mantra Naga Bumi ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.